Ya, halo semuanya, balik lagi dengan saya di channel Eka TV. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya mau coba review lagi nih mobil tua tahun 90-an, yaitu Great Corolla tahun 92 tipe SEG. Nah, ini si Great Corolla ini walaupun dia tahun 90-an, tapi banyak dicari oleh anak muda. Kenapa bisa begitu? Penasaran kan? Nah, sebelum kita tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan like jika kalian suka, sertakan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini dia videonya, Great Corolla tahun 92 tipe SEG. Cek di out. Ya guys, ini dia mobil tahun 90-an yaitu Great Corolla tipe SEG. Kita lihat dulu tampilan dari depannya seperti apa. Dan ini dia tampilannya. Bagian depan dia udah ada lampu, lampunya masih bentukan tahun 90-an ya. Dia bahannya masih bagus, nggak plastik kayak zaman-zaman mobil zaman sekarang. Lalu pinggirnya ini ada lampu sen. Di bawahnya itu udah ada fog lamp ya, udah ada fog lampnya. Lalu bagian tengah ini ada grill buat keluar masuk udara radiator. Di bawah ini udah ada aksesoris atau plat nomor yang udah di custom. Nah, ini dia tampilan depan dari Great Corolla tahun 92. Nah, ini bentukannya dia udah nggak kotak lagi, walaupun tahun 92 dia udah berbentuk ada. Ya teman-teman, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini bagian kaki-kakinya dia pelek bawaan pabriknya sebenarnya ring 14, tapi ini udah di custom ya, aftermarket ring 15. Ini bagus banget ya, keren. Tuh, dia peleknya racing sama bentuknya dia bintang 5. Lalu ini size-nya itu di 185/50 ukuran bannya. Nah, ini bagian kaki-kaki depan. Sedangkan untuk bagian kaki belakang atau ban belakang dia peleknya tuh udah racing, tapi modelnya tuh celong ya, kayak ban kayak donat gitu nih, seperti ini. Ini ringnya juga ring 15 sama. Size-nya itu sama juga 185/50. Keren banget nih velgnya ya teman-teman. Mobil tahun 90-an tapi nggak kalah sama mobil zaman sekarang. Nah teman-teman, kita lanjut ke bagian kaca spion. Kaca spionnya ini tahun 90-an dia udah ada fitur-fitur yang canggih ya. Dia udah mirror elektrik sama retract mungkin ya, tapi saya belum tahu pasti, nanti kita cek di dalam pengaturannya ya. Nah, bagian atas dia udah ada talang air. Lalu list ini juga masih original ya, masih chrome gitu, bagus. Buat handle-nya teman-teman, dia handle-nya masih tipe yang lama, maklum tahun 90-an, tinggal ditarik ke atas. Ini ada lubang untuk buka kunci juga. Nah, kita coba masuk ke dalam ya, interiornya seperti apa teman-teman. Ya teman-teman, saya sekarang udah di dalam mobil Great Corolla tahun 92. Yang pertama saya rasakan waktu masuk ke dalam, ini tampilannya masih klasik ya, masih bau-bau khas tahun 90-an teman-teman. Lalu pertama saya duduk, ini untuk bahan kursinya dia cukup tebal dan lumayan empuk, jadi saya bisa merasakan tingkat kenyamanan yang enak ya. Lalu untuk bagian depan, ini setirnya masih original, ada logo Toyota di depan sini. Dia cukup lebar si bagian setirnya. Lalu ini udah power steering ya teman-teman. Untuk setirnya sendiri ini belum tilt steering atau teleskopik, jadi modelnya masih fix. Bagian depan juga ini speedometernya masih klasik ya, masih indikatornya belum digital. Ada indikator bensin, kecepatan, RPM sama temperatur. Nah, kita lanjut ke bagian tengah teman-teman. Ini ada pengaturan AC dan kisi-kisi AC-nya juga di tengah ada 2. Nah,
Ini untuk tempat head unit, namun head unitnya ini udah dicabut, diganti di custom sama yang touchscreen double din di bawah. Nah ini jadi kosong untuk head unitnya. Lalu di bawah itu ada pengaturan AC yang cukup lengkap ya teman-teman di tahun 90-an. Dia ada arah semburan, terus tingkat dingin freonnya. Ini bisa hot juga loh teman-teman. Terus kipasnya juga ada pengaturannya sampai berapa nih? Low sama high. Jadi cukup lengkap fitur-fiturnya. Lalu selain ada pengaturan AC, ternyata di belakang juga ini udah ada tombol buat pengaturan defogger. Nah, untuk mobil tahun 90-an dia ada pengaturan AC, ada pengaturan defogger juga. Udah cukup lengkap teman-teman. Makanya ini mobil banyak yang nyari tuh anak-anak muda. Nah, lalu lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah ini personilnya masih original ya teman-teman. Lalu ini handrem, ya biasalah mobil tahun 90-an. Di sini ada semacam storage kecil, bisa nyimpen barang juga ya. Nah ini, lalu di sebelah kiri saya ini udah ada storage yang cukup lumayan besar. Penyimpanannya bisa nyimpan barang-barang banyak ya, buat tools juga atau ya barang-barang kalau kita bawa pacar atau istri bisa. Nah ini untuk mobil ukuran 90-an interiornya emang masih terlihat old school. Namun inilah keistimewaannya, kita bisa merasakan sensasi yang nyaman di dalam mobil ini. Lalu kita lanjut lagi teman-teman ke bagian atas. Ini ada sun visor ya. Sun visornya dia masih model biasa, tidak ada vanity mirror. Lalu yang supir juga sama, tidak ada vanity mirror, masih biasa. Ini kaca kabinnya dia udah dynamic view, jadi tinggal diklik aja seperti ini. Kita kalau malam nggak akan kesorot lampu dari belakang. Nah, untuk bagian power window teman-teman, ini power window-nya udah empat-empatnya loh, empat-empatnya udah mempunyai power window. Lalu dia udah ada auto juga sama lock power window-nya. Untuk tahun 90-an ini canggih banget power window empat-empatnya. Jarang-jarang mobil sedan atau hatchback yang lain ada power window 4. Oke. Mungkin ini untuk bagian interior depan. Kita lanjut ke bagian belakang, bagaimana kenyamanan tempat duduk. Oke. Ya. Kita udah di bagian belakang penumpang ya teman-teman. Nah, saya mau review nih bagaimana sensasi saya dibonceng pakai Grid Corolla tahun 92 ini. Yang pertama saya rasakan duduk di tempat duduk ini kan karena bahan joknya itu cukup tebal dan empuk, jadi saya cukup lumayan nyaman ya. Namun untuk bagian headrestnya dia nyatu, jadi kita kalau nyender tuh nggak bisa terlalu tinggi. Untuk ukuran tubuh yang tinggi dia mungkin nggak bisa nyender, tapi untuk ukuran tinggi saya yang 165 sampai 167 ini masih cukup nyaman. Nah seperti ini. Sedangkan untuk bagian kaki ini, jarak dari lutut saya sampai ke jok depan ini ada space, jadi kita tidak mudah pegal juga. Ya cukup nyaman teman-teman ya. Untuk tingkat kenyamanan oke lah, cukup lah untuk ini. Tapi untuk ukuran tinggi ini sangat dekat, padahal ini tinggi saya tuh cuma 165 sampai 167. Untuk tingginya 170 dia udah mepet banget nih ya. Dan ukuran kabin juga ini sebenarnya tidak terlalu luas, namun masih cukup lah untuk 2 sampai 3 orang ya ini kursi. Ini di kanan saya udah ada power window, lalu ada hand grip, ini lampu kabin di tengah. Ya mungkin segitu teman-teman untuk kenyamanan di jok penumpang ini. Kita lanjut ke bagian lainnya. Kita lanjut ke bagian belakang Grid Corolla tahun 92 ini. Yang bisa teman-teman lihat ya, ini bentuknya tuh ya bisa disebut timeless lah. Walaupun dia tahun 92, dia bentuknya nggak kotak, ada lekukan-lekukan yang bagus ya daripada mobil-mobil di kelasnya. Nah bagian belakang ini lampunya tuh senada 2 warna merah. Ini stop lamp sama sein itu nyatu, lalu ada lampu rear juga. Ini buat buka kunci bagasi. Nah bagian bawah ini mufflernya atau knalpotnya dia udah di custom ya, udah knalpot racing. Ini emblem Toyota, ini juga emblem logo Toyota. Lalu ini ada 1.6 menunjukkan cc nya itu 1600 cc ya teman-teman. Nah ini bagian
atas tuh udah ada defogger seperti ini. Tadi di dalam kabin juga saya udah jelasin ya. Nah itu dia bagian belakang teman-teman. Teman-teman, itu dia review saya tentang mobil tahun 90-an lagi. Halo, 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 halo. Siapa Halo, ini? guys? Ma, masuk TV, Ma. Masuk TV katanya. Aduh, ada aja nih teman-teman ya. Nah, itu dia review saya tentang mobil tahun 90-an, tepatnya tahun 92. Ini dia mobil Great Corolla 1600 cc tipe SEG. Semoga informasi saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe di bawah, klik dulu tombol subscribe-nya, lalu like jika kalian suka dan sertakan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga sehat selalu dan salam Eka TV.